Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrani Butulayuk dengan NIM 221118019 dari kelas A12 Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan Kristus. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep Tuhan. Dalam konsep Tuhan ini terdapat dua penyataan diri Allah kepada manusia, yakni yang pertama yaitu melalui wahyu umum. Dalam wahyu umum, Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan di segala tempat. Contohnya yaitu Allah menyatakan dirinya melalui alam, yang dapat kita lihat dalam Mazmur 19 ayat 11. Contoh yang kedua yaitu sejarah, misalnya kehidupan bangsa Israel yang masih ada sampai saat ini. Yang ketiga yaitu melalui kesadaran hati nurani manusia, misalnya setiap orang itu memiliki keyakinan masing-masing. Penyataan diri Allah kepada manusia yang kedua yaitu melalui wahyu khusus. Dalam wahyu khusus, Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang secara spesifik. Contohnya yaitu melalui Yesus Kristus dan melalui Alkitab. Dalam konsep Tuhan ini terdapat hakikat Tuhan Allah yang terdiri atas dua, yaitu yang pertama, Allah itu hidup. Hidup itu identik dengan kesadaran diri. Yang kedua yaitu Allah itu kekal. Kekal berarti tidak memiliki awal dan akhir. Selain hakikat Tuhan, dalam konsep Tuhan juga terdapat Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Alkitab tidak disebutkan tentang Tritunggal atau tidak muncul secara langsung dalam Alkitab. Allah yang Esa itu bertindak serta menyatakan diri 3 kali dengan cara yang berbeda, sebagai pencipta, penebus, dan penghibur atau pelepas. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Materi yang kedua yaitu konsep manusia. Pada bagian ini terdapat 5 konsep manusia, yaitu pertama, manusia menurut orang Toraja, kedua, manusia menurut agama Islam, ketiga, manusia menurut agama Buddha, keempat, manusia menurut agama Hindu, dan yang kelima, manusia menurut Alkitab. Yang pertama yaitu manusia menurut orang Toraja. Kelahiran manusia melalui 4 tahapan yang diciptakan oleh Puang Matua atau Sang Pencipta. Kelahiran pertama adalah diciptakannya Datu Lengku melalui Saung Sibarung dengan menerima gelar dan jabatannya sebagai pemangku Sukaran Aluk, yaitu agama atau aturan-aturan hidup. Kelahiran yang kedua adalah keberadaan Puang Adang dari perkawinan Banggai Rante dengan Telok Mangkatalena, menerima jabatan sebagai pemangku Maluangan Batang, yaitu kepemimpinan yang dititikberatkan pada penilaian kecerdasan. Kelahiran ketiga yaitu keberadaan Pandai Pongukambu Nelangi masih melalui Saung Sibarung pula yang menerima gelar dan jabatan sebagai pemangku pandai yang meliputi keahlian tukang-tukang dan keterampilan. Kelahiran keempat ialah keberadaan Pato Palembang sebagai neneknya manusia yang terakhir di atas langit dengan menerima jabatan sebagai pemangku Madukina atau pengabdi. Kejadian tahapan-tahapan kelahiran manusia di atas menjadi dasar atau patokan pelapisan sosial dalam masyarakat suku Toraja yang dikenal dengan nama Tanak. Tingkatan ini sampai sekarang sangat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat dan kebudayaan Toraja. Tanak sebagai pelapisan sosial masyarakat Toraja terdiri atas 4 tingkatan, yaitu yang pertama, Tanak Bulan adalah lapisan bangsawan tinggi sebagai pewaris yang dapat menerima Sukaran Aluk atau dapat dipercayakan mengatur aturan hidup dan memimpin agama. Kedua yaitu Tanak Basi adalah lapisan bangsawan menengah sebagai pewaris yang dapat menerima Maluangan Batang atau ditugaskan mengatur kepemimpinan dan melakukan pencerdasan terhadap rakyat. Ketiga yaitu Tanak Karuru adalah lapisan rakyat kebanyakan yang merdeka, tidak diperintah langsung, dan juga merupakan pewaris yang dapat menerima pandai, yakni tukang-tukang dan orang terampil. Keempat yaitu Tanak Papua adalah lapisan rakyat yang paling bawah atau hamba
yang dapat menerima tanggung jawab sebagai pengabdi atau biasa disebut matutulina. Tujuan akhir manusia menurut orang Toraja ialah mencapai nibbana atau kesempurnaan. Untuk dapat mencapai nibbana mereka harus berbuat yang benar. Yang kedua yaitu manusia menurut agama Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, termasuk diantaranya malaikat, jin, iblis, binatang, dan lain-lain. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Menurut Islam, pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut dengan fitrah. Yang konsep manusia yang ketiga yaitu manusia menurut agama Buddha. Manusia menurut ajaran Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak, yang disebut pancakanda atau 5 kelompok kegemaran, yaitu rupa kanda, vedana kanda, sana kanda, sankara kanda, dan vinana kanda. Pertama yaitu rupa kanda atau kegemaran akan wujud atau bentuk, adalah semua yang terdapat dalam makhluk yang masih berbentuk atau unsur dasar yang diserap dan dibayangkan oleh indera. Kedua yaitu vedana kanda atau kegemaran akan perasaan, adalah semua perasaan yang timbul karena adanya hubungan 5 indera manusia dengan dunia luar, baik perasaan senang, susah, ataupun netral. Ketiga yaitu sana kanda, adalah kegemaran akan penyerapan yang menyangkut intensitas indera dalam menanggapi rangsangan dari luar, yang menyangkut 6 macam penyerapan indrawi seperti bentuk-bentuk suara, bau-bauan, cita rasa, sentuhan jasmania, dan pikiran. Keempat yaitu vinana kanda atau kegemaran akan kesadaran, adalah kegemaran terhadap reaksi atau jawaban yang berdasarkan pada salah satu dari keenam indera dengan objek dari indera yang bersangkutan. Kelima yaitu sankara kanda, adalah kegemaran bentuk-bentuk pikiran seperti loba atau keserakahan, canda atau keinginan, sada atau keyakinan, firia atau kemauan keras, dan sebagainya. Konsep manusia yang keempat yaitu manusia menurut agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Segala sesuatu yang ada atau mungkin akan ada adalah merupakan manifestasi Tuhan. Manusia dalam ajaran agama Hindu terbentuk atas badan kasar atau stula sarira dan badan halus atau sukma sarira. Konsep manusia yang kelima yaitu manusia menurut Alkitab. Dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini yang menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa menurut gambar Allah. Allah membuat hubungan perjanjian dengan manusia. Allah menjanjikan berkat dan rahmatnya, sedangkan manusia harus menguasai alam dengan menyadari statusnya sebagai ciptaan di bawah kuasa kedaulatan Allah. Namun manusia melanggar perjanjian ini dengan memberontak terhadap kekuasaan Allah. Dalam cobaan iblis, manusia menempatkan dirinya di luar kekuasaan Allah dan menyembah ciptaan daripada Sang Pencipta. Oleh karena itu, manusia jatuh dalam penghakiman Allah. Dalam kejatuhan dalam dosa, gambar Allah dalam hati manusia tidak sama sekali rusak dan binasa, tetapi rusak sedemikian rupa hingga yang masih tersisa merupakan sesuatu yang cacatnya mengerikan. Materi yang ketiga yaitu konsep dosa. Dosa adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama
yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Utamanya, dosa disebabkan karena manusia mencintai dirinya sendiri atau hal-hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta terhadap Allah. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia. Materi yang keempat yaitu konsep penebusan Kristus. Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, Ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia karena dosa. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.